Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania. Salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini tak konfirmasi ya, hujan terus ya bro. Setiap sore itu hujan aja di sini bro. Nggak tahu kenapa. Ini aja hujan bro ya. Tapi alhamdulillah dalam kondisi cuaca yang seperti ini, Kacer semuanya masih bisa dinikmati. Kecuali yang ada satu Kacer yang nggak bisa dinikmati di kala musim hujan. Nggak tahu kenapa ya. Jadi burungnya tuh ketika di musim hujan kayak gini tuh nyekukuk jebuk mana bro ya. Tapi kali ini saya tidak mau bahas masalah bab itu teman-teman ya. Tapi intinya saya mau angkat topik kaitannya dengan dua pertanyaan teman kita ini ya. Tentang tak bacakan komentarnya, saya tak cari posisi sing enak ben sahdu penjabaran dan edukasi-edukasi yang saya sampaikan. Oke? Tapi sebelumnya tak buka kerodong sih rek, satu burung ini rek yo karo mejeng-mejeng bro ben sahdu bro ya. Ya. Jadi intinya begini, saya coba siapkan pertanyaannya dulu. Ini buat mejeng aja ya. Begini. Ini mohon maaf kalau ada suara murai ya, karena formasi saat ini memang banyak yang dirubah. Jadi setiap ruangan itu murai, kumpul kacer, kumpul cendet ya, sama burung-burung masteran semuanya. Jadi tak rombak seperti itu. Tak bacakan pertanyaan pertama teman-teman ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Mas sak derenge dari siapa ini? Dari Sofi Luki ya. Mas sak derenge ngapunten derek tanglet. Cara mengatasi kacer suka naik turun tangkringan, naik turun lantai pripun nggih, salam Kicau Malang. Nah, kacer naik turun tangkringan, ngelasak ya. Jadi gimana itu? Sebenarnya kalau cara yang efektif ya dan bisa dipastikan ya udah ada bro ya, udah ada. Sekali lagi berbicara itu ada seninya. Jangan sampai berbicara yang jatuhnya klaim ini akan terus saya ulang-ulang sampai berjuta-juta kali, saya tidak akan capek. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena ini adalah bentuk sebuah edukasi, pemantapan jiwa, rasa sejati supaya kamu tidak mudah dibodohi oleh teori-teori ya. Jadi begini teman-teman, berbicara upaya, ketika kita punya burung yang dimana suka naik turun, suka ngelasak, nah, itu alternatif pertama gimana? Apanya yang harus dirubah? Apakah jangkriknya turun, jemurnya gimana, mandinya gimana? Kalau saya tidak ke arah sana dulu, kita pakai yang simpel-simpel dulu. Coba otak-atik tangkringan, coba otak-atik sangkar ya. Otak-atik tangkringan bisa jenis kayunya, bisa juga jenis tangkringan mungkin silang atau tangga seperti itu, atau mungkin jaraknya. Contoh bro, kacer ini ya, kacer ini jarak antara tangkringan atas sama bawah itu berbeda. Agak saya naikkan ya, agak saya naikkan dari dari pintu, list pintunya memang agak naik dikit ya. Itu kenapa? Karena meminimalisir. Apakah akhirnya kacer ini jadi wantong satu titik? Ya enggak bro ya. Setidaknya meminimalisir. Gak ada sesuatu yang bisa dirubah dari kapasitas manusia yang mampu merubah makhluk ciptaan Allah. Ya, ini logika bro ya. Jadi nggak ada yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, tak jamin nih. Jadi otak-atik tangkringan, jenis kayu, otak-atik sangkar. Kadang ada bro, dari pengalaman saya yang dimana contoh sepele, kacer mainin nakal. Contoh kacer Prabu Jayabaya di tahun 2017 kurang lebih ya. Lali aku waktu itu 2017 kalau enggak 2018. Itu mainin nakal bro. Akhirnya saya pusing, tak jual lah burungnya ya, tak jual. Ternyata di sana jadi enak, rawatannya sama persis dengan rawatan saya.
cuma diganti ganti sangkar bulat. Loh, jadi anteng bro. Ketika disangkar bulat jadi enak. Oh, kan ini hal-hal yang dimana tidak mungkin kita sangka bro. Wah, masa sih gara-gara sangkar nggak ada yang dirubah rawatannya. Jadi dalam kapasitas burung-burung saya, tentu kalau misalkan teman-teman tanya kaitannya dengan burung nakal, naik turun, bahkan sampai ngelasa, coba otak-atik hal sepele dulu masalah bab tangkringan dan bab sangkar ya. Terus selanjutnya misalkan sudah diupayakan kok tetap, ingat loh ya, syaratnya sudah diupayakan. Kalau sudah diupayakan gimana? Ya coba upaya selanjutnya otak-atik masalah daily perawatan. Contoh, coba pertama itu pasti saya akan lakukan JOR EF ya. Jadi gini bro, mindset dasar saya ya kaitannya dengan burung, apalagi semi, apalagi ingat ya semi, apalagi burung giras, itu tentu JOR EF itu menjadi alternatif pertama saya, tujuan pertama saya, karena saya itu ya ibarat kata bro ya, ini Nara Banyuwangi sudah sering menyampaikan bahwasanya JOR EF yang tak taker paling burung jinak-jinak. Kenapa? Karena resiko obesitas, resiko kegemukan, misalkan penjemurannya kurang, misalkan pengumbarannya kurang, atau mungkin tipikal burung yang ketika di full krodong burung yang pasif gerak. Nah ini kan memicu takutnya, bukan memastikan, tapi ini memicu takutnya gitu loh bro. Jadi prediksi ini bukan sesuatu yang memastikan ya. Lanjut ke masalah rawatan tadi ya. Jadi gini, rawatan itu gimana? Coba di JOR extra fooding, tapi burung tetap bro ya. Burung masalah daily, jemur, mandi, tetap seperti sedia kala, tetap seperti yang kamu lakukan. Karena saya itu kalau otak-atik pertama, misalkan JOR EF, itu tidak mempengaruhi masalah jemur mandinya. Tidak mempengaruhi ini semua, walaupun nanti endingnya mungkin mempengaruhi. Contoh, langkah kedua yang saya otak-atik, tentu ini bab mandi bro. Jadi sebelum jemur bab mandi, nanti udah di otak-atik bab mandi yang tadinya mandinya 4 hari sekali, 5 hari sekali, coba tak buat makin lama lagi. Contoh bisa 1 minggu sekali, atau mungkin bila perlu 2 minggu sekali. Wah, 2 minggu sekali. Terus kotorannya gimana? Ya tetap dibersihkan bro, kotoran tetap dibersihkan. 3 hari sekali mentok itu, 3 hari sekali itu ya. Kalau bisa rutin 2 hari sekali dibersihkan kotoran, jaga kebersihan itu penting bro. Oh bono, ini bono, oh alah teledean no, man iki lek teledean jan heran aku. Iki lho no, tak jipune no, iki lho no, rungokno no ya. Iki lho no. Iki lho. Iki lho. Teledean, lek teledean lho ento. Piye teman iki jane? Oh, sodron iki. Ya. Teledean kok heran aku. Terus misalkan sudah dijor Bang Kinara, wah makin parah Bang Kinara, ya wes alternatifnya coba pangkas bro. Yang bila mana tadinya jangkrikmu takaran 10-10, terus mbok jor, makin parah, ya wes turunkan ke 7, turunkan ke 6. Seperti itu bro. Kalau masalah bab mandi itu ngotak-atik bro. Entah ini dimandikan pagi, entah ini dimandikan sore, saranku coba aja bro ya, coba aja saranku. Mandi pagi, habis mandi terus dijemur. Saranku begitu. Karena gini, daily yang sering saya lakukan itu memang rawatan saya mayoritas mandi pagi lanjut jemur, kecuali burung dalam kondisi tertentu yang mungkin tak mandikan malam, yang mungkin tak mandikan sore, otak-atik jajal bro ya. Terus hal-hal yang mungkin tidak kita duga juga teman-teman ya, kalau kita punya burung yang terlalu nuwakal ya, terlalu agresif, itu coba ketika kita melakukan penjemuran, ketika kita melakukan pengablaan burung di pagi hari atau mungkin sore hari, jauhkan dari burung-burung kecil coba. Karena kadang-kadang bro, ada tipikal kacer tuh yang enaknya dia tuh single sendirian. Ada yang enak kumpul sama burung-burung lain, ada. Ya kembali pada karakter burung saya rasa ini semua kan gitu loh. Ya, jadi saya rasa begitu teman-teman. Apalagi dari pengalaman-pengalaman saya mengenai upaya-upaya kecil sampai upaya-upaya rawatan. Tangkringan, sangkar, EF semuanya sudah, saya rasa tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Wah ini wis jam piro rek? Wah ini jam 5 ya bro. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, tak bacakan ini bro. Dari MR Suntara. Mas mau tanya, saya kemarin dapat burung kacer uculan, udah tak rawat 2 minggu, burung giras pomas. Ini baru mau bunyi langsung gacor ngeplong stabil, tapi di dalam kerodong. Terus kalau diabla nggak mau bunyi. Solusinya gimana biar diablak mau bunyi? Matur suwun. Solusinya kalau saya ya tentu chemistry bro ya. Chemistry, burung sering taruh bawah, apalagi burungnya masih giras gelabakan, burung sering taruh bawah, interaksi, chemistry, burung sering digoda-goda, nggak ada lagi. Gini bro,
Cara saya, burung giras model apapun, burung semi model apapun, bulunya model apapun, besar kecil kacer kotoran model piye tete bengek tele-telean kabel lah wis. Caranya kalau burung giras, cara saya cuma chemistry. Mau kamu tanya 10 juta kali, jawabannya tetap chemistry, interaksi sama burung ini tadi. Burung sering taruh bawah biar burung lebih mapan nyaman. Itu aja bro. Hanya saja mungkin step by step yang perlu diperhatikan. Contoh ketika ngablak burung. Burungnya udah gajah di dalam kerodong, tapi ketika diablak melihat perawat kayak melihat hantu misalkan. Ya wes, kamu agak menjauh. Kamu agak menjauh, ada kamu pancing-pancing MP3 dong. Pancing MP3 dikit. Jangan suara yang terlalu keras loh ya, jangan suara yang terlalu rapat, suara yang ngeplong-ngeplong aja. Jadi jangan dipancing yang suara yang keras-keras, suara ngeplong-ngeplong, suara kacer-kacer nyul-nyul dari jarak jauh. Nanti kamu besoknya mendekat, lama-lama nanti kan biasa itu. Chemistry nggak ada lagi bro ya. Saya rasa itu teman-teman ya. Apalagi, insya Allah tidak ada. Masalah rawatan gimana? Tidak ada yang dirubah karena burungmu sudah gacor dalam kerodong. Burungmu kan gacor dalam kerodong, ya wes, nggak usah aneh-aneh. Kalau saya sih mikirnya begitu, chemistry-nya aja ditingkatkan gitu ya. Insya Allah nggak ada lagi ya. Wes saya rasa itu dulu, ini juga sudah jam 5 bro. Wah ini mulai rodok rintik-rintik lembuti ya. Wes saya rasa itu dulu video kali ini. Semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Adi Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.